Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai kualitas jasa dan nilai pelanggan jasa pendidikan yang beranggotakan Ilham Arwani dengan NIM 201180335 dan saya Laila Nur Safitri dengan NIM 201180347. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arwani, mau menerangkan mengenai pengertian dan pengukuran kualitas jasa pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kualitas jasa pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau yang sekarang disebut kita ya juga pedomannya PUEBI, bahwasanya kualitas memiliki beberapa pengertian, yaitu tingkat atau standar atau kelebihan atau mutu seperti itu. Kemudian untuk jasa atau service adalah segala sesuatu yang bisa dibeli atau segala sesuatu yang bisa pelayanan pribadi seperti itu, atau tenaga. Serkual dan pengembangannya atau servat lebih sesuai untuk mengukur kualitas jasa yang bersifat jangka pendek, sedangkan untuk pengukuran jangka pendidikan tinggi yang sampaikan dalam periode yang lebih panjang atau jangka panjang disebut head perf, dianggap lebih sesuai. Kemudian serperf atau lebih pengembangan dari serkual adalah condong pada kelompok yang berkaitan dengan kinerja layanan saja, sehingga kurang tepat menangkap dimensi lain yang seharusnya melekat pada pendidikan sebagai bentuk layanan jasa. Kemudian head perf merupakan sebuah skala pengukuran baru yang dirancang secara komprehensif untuk menangkap determinan arti kualitas layanan pada pendidikan yang diseimbangkan. Jadi yang terakhir adalah ada quality function development, yaitu sebuah sistem untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi persyaratan teknis sesuai dengan karakteristik dan menafsirkan bahwa hal yang penting akan diprioritaskan dalam perancangan produk. Jadi biasanya dalam produk ada namanya QC atau quality control, maka dalam pendidikan ada standarisasi atau ada yang mengukur atau mengecek seberapa sih kualitas pendidikan tersebut, seperti itu. Mungkin dari saya Ilham Arwani, ada banyak lebihnya mohon maaf. Sekian, silakan dilanjutkan dari teman yang lain. Untuk selanjutnya ialah tentang kualitas layanan jasa pendidikan. Istilah kualitas layanan terdiri dari pelayanan dan juga kualitas, yang keduanya terkait dengan konsumen. Dengan demikian, kualitas layanan pendidikan merupakan sejauh mana layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, atau seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Adapun dimensi dari kualitas pelayanan jasa adalah yang pertama ini mengenai bukti fisik. Bukti fisik adalah dimensi yang berkenaan dengan daya tarik, fasilitas fisik, pelanggan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah empati. Empati ini merupakan sesuatu dari perusahaan ini memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para nasabah dengan berupaya untuk memahami keinginan dari nasabah tersebut. Kemudian yang ketiga, daya tanggap. Daya tanggap ini berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para nasabah dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan saja jasa itu akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Kemudian untuk yang selanjutnya ini mengenai kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang kelima, kepastian. Kepastian merupakan suatu jaminan kepada nasabah yang mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya atau resiko keraguan-raguan perilaku para karyawan yang diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan, dan lembaga diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman bagi nasabahnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai peningkatan kualitas pelayanan jasa pendidikan.
Pendidikan yang memiliki kualitas jasa terbaik membuat banyaknya minat konsumen untuk memakai jasa tersebut. Kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan erat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dan juga ada cara untuk meningkatkan pelayanan jasa pendidikan. Yang pertama tuh seperti mendengarkan, menambah keandalan, layanan dasar, desain jasa, kemudian pemilihan juga bisa dapat seperti halnya untuk memuaskan dari pelanggan yang sedang membutuhkan jasa tersebut. Kemudian memberi kejutan kepada pelanggan, lalu berlaku adil kepada para pelanggan. Kemudian terdapat juga nilai pelanggan jasa pendidikan. Nilai pelanggan jasa pendidikan adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan jasa itu. Terdapat kelompok pengukuran nilai pelanggan terdiri dari yang pertama ini atribut produk atau jasa yang meliputi fungsi, kemudian harga dan kualitas dari produk. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan yang meliputi distribusi produk kepada pelanggan termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk dan jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini citra dan reputasi yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari kami mengenai kualitas jasa dan juga nilai pelanggan jasa pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.